Halo, selamat datang di channel Bermatematika. Masih dengan serial Sahur, sajian harian UTBK di bulan Ramadan. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai soal asli TKA Saintek tahun 2019 ya. Oke, let's get started. Shall we? Oke. Kita coba dulu soalnya. Oke. Nah, ini dia soalnya. Limit ini sama dengan K, maka limit itu sama dengan apa? Oke, kita lihat yang ini apa kaitannya dengan yang itu. Ini apa? Ini berupa apa? Selisih 2 kuadrat ya. Jadi yang atasnya bisa kita tuliskan sebagai nilai mutlak T min 1 pangkat 2 ditambah nilai mutlak A dikurang 1 dikali dengan nilai mutlak T min 1 kuadrat dikurangi dengan nilai mutlak A kurang 1 kuadrat. Geser dikit ini ya. Oke, dibagi dengan T min A. Oke. Nah, yang ini sendiri apa? Yang ini sendiri sudah muncul di sini nih. Ya, ini kan T min A nih. T min A. Oke. Nah, sekarang kita ingin mengaitkan si limit ini dengan limit yang ini. Oke. Nah, ini hampir ada ini, tapi kita perlu T tambah A ya untuk mendapatkan T kuadrat min A kuadrat. Jadi ini akan dikalikan dengan T tambah A dibagi T tambah A. Atau T tambah A nya bisa ke atas. Ini. Kita kalikan di sini, geser dikit lagi. Ini ya. Nah, oke. Yang sebelah sini ini udah ada limitnya. Oh, bukan yang itu, kebalik. Maaf. Jadi mendingan kita tuliskan T plus A nya di sini aja depan. Oke. Amati dengan baik bahwa ini per ini itu persis adalah ekspresi yang ini. Nah, ini limitnya sama dengan K ya. Oke. Berarti sekarang kita tinggal menghitung limit yang ini. Berapa limit yang ini? Kalau T menuju A, yang ini jadi 2A. Yang di dalam sini ini jadi nilai mutlak A kurang 1 kuadrat. Ini juga sama, jadi 2 kalinya ini. Gini ya, dikalikan dengan K. Jadinya 4AK dikali dengan nilai mutlak A min 1 dikuadratkan. Jawabannya adalah C. Oke, begitu. Kayaknya dulu pernah ngerjain tapi tidak seperti ini ngerjainnya. Kayaknya perasaan lebih ribet dulu ngerjainnya. Oke, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Berikutnya coming soon. Bentar. Kenapa Anda tidak mau ke sini? Oke. Ya. Jadi ini ceritanya adalah bagaimana kita menggunakan grafik untuk bisa melihat nilai dari F aksen dan G aksen. Ini kayaknya ini nggak kelihatan gitu. Ini dibilangnya diketahui grafik fungsi F aksen dan G aksen. Oh, oke. Ini adalah grafik fungsi F aksen. Ini grafik fungsi G aksen. Dan beberapa nilai fungsi F dan G sebagai berikut. Kita ingin menghitung
H aksen 2. Nah, H aksen 2 ini kan Hx-nya itu adalah F dari Gx. Menurut aturan rantai, turunannya adalah F aksen Gx dikali dengan G aksen X. Kita ingin menghitung H aksen 2. Jadi kita substitusikan X sama dengan 2. Di H aksen 2 sama dengan F aksen G2 dikali dengan G aksen 2. Kita lihat di tabel G2 berapa? G2 dia 3. Berarti ini F aksen 3 dikali G aksen 2. Sekarang kita lihat kita lihat grafik F aksen dan grafik G aksen. Ini grafik F aksen, nilainya di 3 berapa? Nilainya di 3 adalah sekian. Dia bernilai negatif 3. Jadi yang ini adalah negatif 3. Nilai G aksen di titik 2, ini fungsi G aksen. Di titik 2 dia bernilai berapa? Ini di sini dia nilainya adalah 3. Berarti min 3 dikali 3 sama dengan min 9. Jadi betul yang sudah dibunderin ini jawabannya. Lanjutkan, Mang. Oke. Ini soal yang serupa yang sudah saya kerjakan di beberapa sahur sebelumnya, ya. Oke. Ini kita baca sebagai F-nya punya periode 3. Artinya apa? Artinya si bentuk grafiknya itu setiap kali kita punya selang yang panjangnya 3, dia sama persis, ya. Nah, sekarang kita punya integral dari min 3 sampai 6. Oke. Katakanlah ini min 3, ini 0, ini 3, ini 6, ini 9, ya. Oke. Fakta bahwa integralnya bernilai negatif, ya. Ini menunjukkan bahwa si kurvanya bagian terbesarnya ada di bawah sumbu X, ya. Tapi sebagai model untuk memudahkan kita memahami soal ini, kita anggap saja bahwa si grafiknya itu seluruhnya yang ini di bawah sumbu X. Ingat tadi setiap kali selang 3 dia bentuknya sama. Katakanlah misalkan bentuknya kayak gini, ya. Jadi yang berikutnya juga gini juga. Yang berikutnya gini juga. Berikutnya gini juga. Oke. Nah, katanya diketahui bahwa dari min 3 sampai 6 ini bernilai min 6, ya. Nah, kalau kita mengintegralkan fungsi yang di bawah di bawah sumbu X, ini kita tafsirkan sebagai minus dari luas. Berarti luas daerah yang kuning ini agar totalnya 6, ini kan luasnya sama, ya. 6 dibagi 3, ini masing-masing 2 luasnya. Oke. Nah, sekarang kita ingin menghitung dari 3 sampai 9. Ya, berarti kita punya dua buah kopi yang seperti ini. Dari 3 sampai 6, dari 6 sampai 9, ya. Jadi yang ini 2, yang ini juga 2. Karena kurvanya ada di bawah sumbu X, berarti ini adalah minus 4. Jawabannya ini. Oke, kita lanjutkan. Misalkan L1 menyatakan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 1 di titik 2,5. Dan L2 menyatakan garis singgung kurva Y sama dengan 1 min X kuadrat. Menyatakan garis singgung kurva Y sama dengan 1 min X kuadrat yang sejajar dengan garis L1.
jarak L1 dan L2 adalah, woi keren ini soalnya. Jadi ada parabola X kuadrat tambah 1, X kuadrat begini. Kita shift ke atas sedikit, 1. Ini X kuadrat tambah 1. Kemudian 1 min X kuadrat. Gini. Oke. Menyinggung di titik 2,5. Ini si L1-nya. Gini, ya. Kemudian kita punya garis L2 yang menyinggung ini dan sejajar dengan L1 dan L2. Jadi kalau kita kira-kira gambarnya adalah seperti ini. Ini L1, ini L2. Nah. Oke. Nah, langkah apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mencoba nyari persamaan garis L2, kemudian nyari nyari jarak dari titik ini, dari titik 2,5 ke garis L2, ya. Bisa seperti itu. Jadi ini kan udah diketahui ini 25. Ya. Cari jarak ke situ. Oke, nah sekarang ingat bahwa kemiringan garis singgung itu diberikan oleh turunan di X yang diberikan. Jadi kita perlu nyari untuk kemiringan dari ini adalah Y aksen di titik 2. Ya. Y aksen 2X, ya. Berarti kemiringannya adalah 4, ya. Nah, kemiringan garis L2 juga 4 nih. Ya. Oke. Nah, kita mau nyari apa? Untuk nyari persamaan garis, kita bisa nyari titik di mana dia menyinggung si kurva ini. Oke. Jadi kita cari di X berapa si ini punya kemiringan sama dengan 4. Ini Y aksennya adalah min 2X. Dia sama dengan 4 ketika X-nya sama dengan negatif 2. Jadi titiknya negatif 2 di sini. Kemudian masukkan ke sini, ini negatif 3. Ya. Berarti kita cari garis yang melalui min 2, min 3 dan punya kemiringan 4. Y tambah 3 sama dengan 4. X kurang negatif 2. X tambah 2. Ini persamaan garisnya. Y tambah 3 sama dengan 4X tambah 8. Kita tuliskan dalam bentuk KX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadinya 4X kurang Y tambah 5 sama dengan 0. Nah, sekarang persoalan kita bisa kita reduksi menjadi permasalahan carilah jarak dari titik 2,5 ke garis L2. Ya, pakai rumus yang tadi. Yang tadi? Oh, yang video sebelumnya, ya. Jarak dari X0 Y0 ke garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 adalah nilai mutlak AX0 tambah BY0 ditambah C dibagi dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat, ya. Nah, ini kita ingin cari jarak ini ke 2,5. X0-nya 2, Y0-nya 5. A-nya 4, B-nya min 1. Sama dengan ini kali ini 8, kemudian kurang 5 ditambah 5
dibagi dengan akar ini ya, akar 16 tambah 1. 8 per akar 17. Oke, sesuai dengan yang dicentang ini. Ini pertanyaan yang bagus ini. Kalau nggak hafal rumus jarak bakal sengsara. Oke, berikutnya ini juga sudah pernah kita kerjakan, tapi nggak apa-apa, kita kerjakan ulang ya. Ini di sahur yang keberapa ya? Yang sahur tentang pertidaksamaan. Oh, oke. Ini pada intinya adalah apa? Kita punya hubungan antara garis dan elips ya. Elips ada garis, tidak motong ya. Artinya kalau kita samakan keduanya, maka si persamaan yang dihasilkan, persamaan kuadrat yang dihasilkan tidak memiliki solusi bulat. Ya, artinya kalau kita substitusikan si Y ini ke sini, persamaannya nggak mempunyai solusi. Jadi X kuadrat per 4 ditambah MX tambah 4 kuadrat per 8 sama dengan 1 tidak punya solusi. Nah, persamaan kuadrat punya solusi atau tidaknya bisa ditentukan lewat diskriminannya. Kalau diskriminannya negatif, maka si persamaan kuadratnya nggak punya solusi. Ya, kita sederhanakan, kita kalikan dengan 8 semuanya, 8x kuadrat ditambah mx tambah 4 kuadrat sama dengan 8. Oke. Jadinya 8x kuadrat ditambah m kuadrat x kuadrat ditambah 2 kali mx kali 4 tambah 8mx ditambah 16, tapi ada 8 di sebelah kanan, dikurangi 8 jadi tinggal 8 sama dengan 0. Oke, yang ada koefisien x kuadratnya kita satukan. Jadi kita bisa melihat ini seperti persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah 1 tambah c. Diskriminannya apa? Diskriminannya ini kuadrat 64 m kuadrat dikurangi 4 kali ini kali ini. 8 tambah m kuadrat dikali 8. Yang kita inginkan diskriminannya negatif. Ya. Jadinya 60. Kita bagi dengan 32 dua-duanya. Kedua ruasnya maksudnya. Ini dengan ini dibagi 32 tinggal 2m kuadrat. Ini 32-nya hilang dikurangi 8 tambah m kuadrat lebih kecil dari 0. 2m kuadrat dikurangi m kuadrat. M kuadrat saya nggak salah itu. Kayaknya perasaan waktu kemarin angkanya nggak begini. Oke, m kuadrat dikurangi m kuadrat kurang 8 lebih kecil dari 0. Benar. Ada sesuatu yang salah. B kuadrat dikurangi 6P4 AC kuadrat 8 kan? Yang dicari apa? M-nya. Sebentar. Kali 8. Oh, ini salah kali 8. Betul. Kali 8 jadi 2. Masya Allah. Maafkan diriku. Oke. Pantesan. Aduh. 2x kuadrat tambah kayak yang ininya aman. Jadi di sini 2 ya. Sini 2. Kemudian di sini 2. Oke. Sini 2. Dan di sini 2 juga. Oke.
Ini M kuadrat kurang dari 2, berarti M-nya terletak di antara min akar 2 dan akar 2. Gimana caranya bisa sampai ke sini? Kalau saya sih melihat ini sebagai ya kita akarkan, tapi ketika diakarkan ini nggak betul-betul jadi M ya. Ketika diakarkan, yang ini tuh jadi nilai mutlak M. Nilai mutlak M lebih kecil dari akar 2, dan kita tahu untuk mengubah nilai mutlak dan menghilangkan nilai mutlaknya jadi seperti ini. Ya. Oke, jadi jawabannya adalah D. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Sudah berapa menit kah? Oke, 20-an menit. Sepertinya TKA ini perlu dibikin jadi berapa sesi, mungkin jadi masih banyak nih. Kita buat jadi 3 sesi deh. Tadi kita sudah buat 1 sesi ya, yang TKA Saintek 2019 ini. Oke, kita punya B, matriksnya seperti ini, C seperti ini. Oke, jadi C-nya apa nih? C-nya itu adalah biar entry per entry-nya kalau dijumlahkan jadi nih, 2 tambah berapa biar jadi 2? 0. 0 tambah berapa biar jadi 1? 1. 0 tambah berapa jadi min 3? Min 3. 1 tambah berapa? 1 ditambah 0. Ini adalah C-nya. Nah, jika A adalah matriks berukuran 2 kali 2, sehingga A kali B tambah C seperti itu. Oke. Jadi A dikali B tambah C sama dengan ini 42 min 3 1. Nah, tanyanya determinan A kali B. Waduh, ini kita harus nyari A-nya dulu. Caranya A dikali B tambah C dikali 21 min 31 sama dengan 42 min 31. Kita harus kalikan dengan inverse-nya ini di kanan, sebelah kanan ya, hati-hati ya. Jadi A sama dengan 42 min 31 dikali inverse-nya 21 min 31. Nah, saya suka lupa-lupa terus kalau formula-formula. Ini determinannya berapa? 2 ditambah 3 5. Jadi 1/5 4 min 3 2 1. Kalau kita punya A, B, C, D, inverse-nya itu apa? 1 per AD min BC dikali dengan D min C ini min B A gitu. Coba kita cek AD min BC min AB BA CD min DC min CB AD. Oke, gini ya. Lupa. Anda nggak boleh lupa ya. Saya terlalu mengandalkan untuk bisa menurunkan ulang. Jadi ininya di switch, kemudian ininya dikasih negatif 1 2 min 1 3 1/5 4 dikali 3 4 ditambah 6 10 min 4 tambah 4 0 min 3 tambah 3 0 3 tambah 2 5. Karena hasilnya terlihat bagus, ini cukup meyakinkan sebagai jawaban 2001. Ini baru A-nya ya. Nah, determinan AB-nya gimana? B-nya tadi tahu? Tahu. Determinan AB adalah determinan A dikali determinan B. Determinan A-nya 2. Determinan B-nya 2. Determinan A-nya
2 juga. Kok A nya sama dengan B ternyata ya? Oke. Sama dengan 4. Jawabannya A. Lanjut. Oke. Sebuah bola berwarna merah dan biru diambil. Jadi 10 itu total merah dan birunya. Kita nggak tahu berapa merahnya, berapa birunya. Jadi merah ditambah biru sama dengan 10. Diambil 2 bola sekaligus secara acak. Jika peluang terambil sedikitnya 1 bola berwarna merah adalah 1/5, maka banyaknya bola berwarna biru adalah oke. Nah, kalau kita ngambil 2 bola, kemungkinannya apa aja? Merah-merah, merah-biru, biru-merah, dan biru-biru. Ini mengatakan bahwa peluang terjadinya kalau sedikitnya ada yang berwarna merah, yakni peluang terjadinya 3 kejadian ini adalah 1/5. Ya. Nah, ingat bahwa kalau kita punya suatu kejadian, maka kejadian komplemennya itu peluangnya kalau dijumlahkan haruslah sama dengan 1. Jadi, kalau ini terjadi peluangnya adalah 1/5, maka peluang terjadinya kejadian ini adalah 4/5. Nah, jadi ini 4/5 itu adalah peluang terjadinya terambil 2 bola biru dua-duanya, ya. Nah, sekarang kita perlu menghitung ada berapa banyaknya cara mendapatkan 2 buah bola biru dari B buah bola biru yang tersedia, ya. Jadi si bola birunya ada B buah nih. Kita ingin apa? Kita ingin ngambil 2, ya. Berarti kita harus nyari kombinasi dari B2. Ini adalah apa? Ya, B faktorial 2 faktorial B min 2 faktorial ini, ya. Jadinya B kali B min 1 dibagi 2. Oke, ini adalah banyaknya cara untuk mengambil 2 buah bola biru di antara B buah bola biru yang ada. Nah, sekarang semua kejadian yang mungkin ketika mengambil 2 buah bola, ada berapa banyak konfigurasi? Karena totalnya ada 10 buah bola, maka banyaknya cara mengambil 2 buah bola dari 10 bola yang ada adalah sebanyak kombinasi 10, 2. Ya, rumusnya kayak ini. Jadi 10 kali 9 dibagi 2 sama dengan 45. Nah, berarti peluang terambilnya 2 bola sekaligus adalah banyaknya kejadian terambilnya 2 bola dibagi dengan banyaknya semua kejadian yang mungkin. Jadi B kali B min 1/2 dibagi 45 ini sama dengan 4/5. Ya. Oke. B kali B min 1/90 sama dengan 4/5. Kita bagi 5, kita kali 5 dua-duanya, atau masing-masing ini dibagi 5. B kali B min 1 per berapa? Bagi 5 jadi berapa? 40, 18, ya.
sama dengan 4. B kali B min 1 sama dengan 72. Tidak mesti kita menyelesaikan persamaan kuadrat, karena B-nya bilangan bulat, kita daftarkan saja di pikiran kita bilangan berurutan yang mana yang perkaliannya adalah 72. Ya, 9 kali 8 ya. Berarti agar bisa dapat 9 kali 8, B-nya sama dengan 9. Ya. Jadi banyaknya bola birunya ada 9 buah. Gitu. Oke, sepertinya kita masih bisa mengerjakan satu soal. Satu soal ada berapa soal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Oke. Oke, kita doing it satu soal lagi. Diberikan 7 data, setelah diurutkan sebagai berikut. Ini sudah diurutkan. Jika rata-rata data tersebut 7 dan simpangan rata-ratanya 8/7, simpangan rata-rata itu simpangan baku ya. Simpangan rata-rata adalah 8/7, maka A tambah B adalah, oke, saya cek arti dari simpangan rata-rata. Jadi kalau misalkan rata-ratanya adalah X bar, ini dari data-data X1, X2 sampai Xn. Oke, maka kita tinjau simpangan rata-ratanya, kemudian dirata-ratakan lagi. Ya. Oke. Jadi simpangan rata-rata didefinisikan sebagai rata-rata dari selisih data ke rata-rata ini. Jadi sigma nilai mutlak X bar kurang XI bagi S per N ini. Begini kata menurut sumber. Oke. Berarti ini adalah 8/7. Kemudian ini adalah 7. Ya. Oke, ini sudah diurutkan nih, ya. Rata-ratanya 7. Berarti sekarang ketika kita menghitung ini, ya. A dengan 7 lebih besar siapa? Lebih besar 7 ya. Jadi ini yang nanti dijumlah-jumlahkannya ini menjadi 7 kurang A, 7 kurang ini 6, Ini 7 kurang A, 6 kurang A. 7 dikurangi ini 6 kurang A. 7 kurangi 7 0. Nah, yang berikutnya ini semuanya lebih besar sama dengan 7. Jadi nilai mutlaknya menjadi B kurang 7, B kurang 7, 9 kurang 7. Nah, ini katanya kalau ini dirata-ratakan hasilnya adalah 8/7. Oke, kita jumlahkan. 7 tambah 6 tambah 6, 12, 19 kurang 3A ditambah dengan ini jadi 2. 2B tambah 2 dikurangi 14 ya. Dibagi dengan berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7. Oke, berarti yang di atas ini harus sama dengan 8. Yang sebelah sini dia harus bernilai 8 karena kita tahu ini SR-nya 8/7. Jadi 19. Oke. Sederhanakan yang angkanya min 3A ditambah 2B. Ini 21 dikurangi 14 tambah 7 sama dengan 8. Jadi min 3A ditambah 2B sama dengan 1. Di lain pihak,
kita punya rata-rata yang ini adalah 7. Berarti ini berapa? A-nya ada 3, 3A, B-nya ada 2, 2B, kemudian yang bilangannya 2 tambah 7, 9 tambah 9, 18. Dibagi dengan 7 sama dengan 7. Berarti 3A tambah 2B tambah 18 sama dengan 7 kali 7, 49. 3A ditambah 2B sama dengan 31. Kita substitusikan ke sini. 3A ditambah 2B sama dengan 31. Jumlahkan. 4B sama dengan 32. B-nya sama dengan 8. Masukin ke sini. 16. Berarti A-nya adalah 5. Oke. Berarti A tambah B-nya adalah 13. A tambah B-nya adalah 13, bukan 15. Oke, kalau saya salah, koreksi saya ya. Oke, jawabannya adalah 13 menurut pendapat saya. Cara tahu ini benar atau salah, Anda bisa bisa masukin A-nya 5, B-nya 8 ke sini. Ya. Nanti Anda coba cek, betul nggak? Kalau A-nya 5, B-nya 8, maka yang ini rata-ratanya 8/7 dan rata-ratanya adalah 7 dan simpangan rata-ratanya adalah 8/7. Oke, begitu saja soal-soalnya. Sebelum kita tutup dengan resmi, mari kita dengarkan lagu kebangsaan channel bermatematika. 1, 2, 3. We agree and we all shout hurrah as he confirms what Fermat jotted down in that margin, which could have used some enlarging. Oke, begitu saja sesi sahur kita dengan pembahasan TKA Saintek tahun 2019. Masih ada 6 soal lagi untuk tahun 2019 ini yang nanti kita akan bahas pada video selanjutnya. Demikian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika.